Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali berjumpa pada pembahasan maintenance practice untuk topik electrical cable and connector. Untuk video yang terakhir dari 3 video untuk pembahasan topik electrical cable and connector, yaitu tentang soldering. Bagaimana sebelumnya, pada video yang pertama kita membahas stripping wire, kemudian pada video yang kedua kita membahas crimping, dan video yang ketiga yang terakhir pada topik electrical cable and connector ini kita akan membahas tentang soldering. Apa itu soldering? Soldering adalah metal joint methods of the electronic component. Jadi salah satu metode untuk menyambung ya metal ya, terutama pada elektronik komponen ya, dan proses penyambungannya ini tidak melelehkan dari komponen tersebut, tidak ya, tetapi melelehkan bahan yang lain. Dan tujuan dari soldering adalah conductor connection, yaitu terjadinya koneksi secara konduktor ya, sehingga akan terjadi ya aliran listrik pada sambungan tersebut. Dan proses penyambungannya menggunakan tim atau sering kita sebut sebagai timah ya, pada proses penyambungan, yaitu tadi sudah disampaikan ada material yang kita lelehkan. Nah, yang kita lelehkan material tersebut adalah berjenis tin atau timah. Nah, komponen yang kita butuhkan dalam proses soldering yang pertama adalah tentunya adalah soldernya itu sendiri atau sering disebut sebagai soldering iron. Ya, soldering iron ini ya yang sering kita kenal dengan alat solder. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambar di sini ada dua jenis soldering iron. Yang pertama adalah model batang ya, kemudian yang ketiga adalah model gun ya, seperti pistol. Nah, sebagai kelengkapan dari soldering iron, nah, itu biasanya ya satu paket dengan soldering iron holder. Nah, tempat untuk memegang ya karena soldering iron ini kan panas, jadi kita butuh pemegang ya, pemegang atau holder. Nah, ini bisa tampak ya pada gambar ya, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini nanti bagian ujung dari soldering ironnya akan dimasukkan ya ke dalam bentuk seperti seperti spring ini ya, dimasukkan sebagai pemegang. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan busa. Nah, busa ini biasanya dibasahi dengan menggunakan air yang digunakan untuk membersihkan ujung dari soldering iron ya, dari timah yang meleleh yang tidak dibutuhkan ya, sehingga nanti dalam proses soldering selanjutnya itu bisa lebih baik. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, soldering iron yang berbentuk seperti pistol ya, ini dilengkapi dengan tombol. Nah, tombol ini nanti kalau misalkan kita tekan ya, itu akan menambah power ya pada heater yang ada pada soldering iron. Nah, sehingga soldering iron akan lebih cepat mencapai panas maksimum. Nah, jadi kalau kita kita menginginkan ya mencapai panas maksimum yang lebih cepat, maka kita bisa melakukan penekanan pada tombol. Ya, kalau pada yang di bawah ya, gambar di bawah ini tombolnya warnanya kuning ini ya. Nah, ini bisa kita tekan. Jadi kalau kita tekan, maka untuk mencapai panas maksimum akan lebih cepat. Atau pada gambar yang sebelah kanan ya, soldering iron yang berwarna hitam ini ya, tombolnya ini berwarna merah. Nah, yang kedua, dalam proses soldering kita membutuhkan flux. Nah, apa sih manfaat dari flux?
Flux ini manfaatnya yaitu to prevent oxide formation when making the joint. Jadi untuk mencegah terjadinya oxide formation. Nah, oxide formation ini akan berakibat pada kualitas sambungan dalam proses soldering. Jadi kalau misalkan dilakukan pemanasan ya pada komponen yang akan kita sambung, kemudian terjadi oxide, maka ikatannya akan kurang kuat. Nah, sehingga untuk mencegah terjadinya oxide formation maka dibutuhkan flux. Ya, dengan diberikannya flux maka oxide formation akan tidak terjadi sehingga ikatan pada proses soldering akan lebih bagus. Nah, flux ini ada dua jenis secara umum ya. Secara umum ada dua jenis yang pertama yaitu bentuk pasta dan itu terpisah dengan wire solder ya. Atau flux yang sudah include di dalam wire solder. Jadi di dalam wire solder ini ya, atau solder wire ya, solder wire ada yang mengatakan solder wire, ada yang mengatakan wire solder ya. Nah, ini di sini bentuknya hollow ya. Jadi di dalam di tengah dari solder wire itu mengandung flux ya, sehingga kita tidak membutuhkan flux yang berbentuk pasta yang terpisah seperti pada gambar sebelah kiri dan di tengah. Yang ketiga, pada proses soldering kita membutuhkan heat sinks. Nah, heat sinks ini bertujuan to prevent damage due to over temperature. Untuk mencegah kerusakan terutama pada komponen-komponen elektronika yang sensitif. Nah, nanti kita harus menggunakan heatsink. Ya, karena tentunya dalam proses soldering ini kan berarti ada heat transfer, ada perpindahan panas dari soldering iron kepada komponen elektronika. Nah, pada komponen elektronika yang sensitif, panas dari soldering iron ini bisa menyebabkan kerusakan. Sehingga harus dibutuhkan peredam panas. Nah, peredam panasnya ini disebut sebagai heat sink. Ya, teman-teman bisa melihat di gambar ya. Nah, ini adalah bentuk dari yang ditunjukkan oleh kursor, ini adalah bentuk dari heat sink. Ya, bentuk dari heat sink yang nantinya akan dijepitkan pada kaki yang akan disolder. Nah, pada gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan penggunaan dari heat sink untuk meredam panas ya, pada komponen-komponen elektronika. Dan yang terakhir tentunya ya, sebagai proses soldering maka kita membutuhkan wire solder. Ya, wire solder atau ada juga yang mengatakan solder wire ya, yang berbahan dasar timah yang dicampur dengan timbal atau lead dengan komposisi tertentu. Nah, komposisi dari timah dan timbal ini itu nantinya digunakan pada penggunaan khusus. Ya. Jadi ada penggunaan khusus A ini menggunakan paduan antara timah dan timbal yang berapa banding berapa, misalkan seperti nanti untuk aplikasi B ya ini campuran timah berapa dan berapa. Jadi sebenarnya banyak macamnya ya. Jadi wire solder ini banyak macamnya ya, berkaitan dengan komposisi antara timah dengan timbal. Ya, timah itu timah putih ya, yang dimaksud dengan timah atau tin bahasa Inggrisnya itu adalah timah putih, dan timbal nah ini kalau bahasa Inggrisnya adalah lead. Nah, untuk dari proses produksinya wire solder ini ada dua jenis. Jenis yang pertama yaitu solid wire solder ya, di sini jadi bentuknya solid ya, wire solder ini bentuknya solid. Nah, sedangkan ada juga yang flux core wire solder.
di mana di bagian tengah dari wire solder ini yang mengandung rosin ya. Rosin sebagai bahan dasar dari flux. Ya, sehingga untuk flux core wire solder kita tidak membutuhkan flux lagi. Ya, sedangkan untuk yang solid wire solder tentunya kita membutuhkan flux untuk mencegah terjadinya oxide formation yang sudah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana prosedur melakukan soldering? Nah, yang pertama, the surface of part to be thin or joined with solder should be clean. Jadi bagian dari permukaan part yang akan kita solder harus dibersihkan. Nah, kalau misalkan bagian yang akan kita solder itu mengandung insulation atau isolasi, tentunya dalam proses pembersihan jangan sampai merusak dari insulation. Ya. Seperti terlihat pada gambar ya, misalkan ini kan electrical wire yang memiliki insulation. Jadi dalam proses seperti ini, kalau kita membersihkan, berarti yang kita bersihkan adalah bagian yang terkelupas saja. Bagian yang terkelupas saja kita bersihkan. Sedangkan insulasinya jangan sampai terpengaruh dalam proses kita membersihkan. Kemudian yang kedua, clean and thin the working face of the soldering iron. Nah, kita coba lihat gambar sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi ini adalah konstruksi dari bagian ujung dari soldering iron. Nah, di mana bagian ujung dari soldering iron ini terbuat dari baja khusus. Dan itu lapisannya sangat tipis. Baja khusus yang lapisnya sangat tipis, di mana baja khusus itu dilapisi pada ujung dari soldering iron ini agar timah bisa menempel di bagian tersebut. Nah, kalau misalkan baja khusus ini sudah hilang, maka timah akan sulit menempel. Ya, sehingga dalam proses membersihkan dari soldering iron, ya kita dilarang menggunakan benda tajam. Ya, kita dilarang menggunakan benda tajam atau benda-benda yang abrasif, yang mengikis. Karena dikhawatirkan akan mengikis bagian lapisan baja khusus ini. Nah untuk melindungi proses soldering, ya maka dan untuk memudahkan dalam proses soldering, maka kita harus melapisi permukaan dari soldering iron dengan menggunakan tin. Caranya bagaimana? Caranya dengan memanaskan. Jadi memanaskan terlebih dahulu soldering iron pada temperatur kerjanya, baru kemudian kita lapisi ujung dari soldering iron dengan menggunakan timah, ya, sehingga akan tampak seperti pada gambar seperti ini. Ya, jadi pada bagian ujung, nah ini bagian ujung yang bisa menempel timah itu adalah bagian lapisan baja khusus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau misalkan ternyata lapisan baja khusus itu sudah hilang, nah itu bagaimana? Nah, memang biasanya tersedia ya. Jadi kita bisa membeli ujung dari soldering iron ini, kemudian kita bisa menggantinya ya dengan yang baru, ya, sehingga proses pekerjaan soldering akan bisa lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga tadi sudah dijelaskan ya, bahwa fungsi dari flux adalah untuk mencegah terjadinya oxide formation ya, sehingga ketika soldering ironnya sudah siap, baru kita menyiapkan bagian yang akan kita soldering ya, yaitu dengan memberikan ya lapisan tipis flux ya. Untuk PCB dengan apa namanya bagian yang akan disolder yang kecil, nah ini bisa dilakukan proses pemberian flux dengan seperti pada gambar seperti ini. Tapi kalau komponen-komponen yang besar biasanya langsung dicelupkan biasanya. Jadi pada kaki-kaki komponen itu dicelupkan ke dalam pasta flux ya, pasta flux.
Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan flux core wire solder atau solder yang di bagian tengahnya sudah berisikan flux, nah itu tidak perlu kita pakai flux lagi, ya. Dan itu justru adalah metode yang paling baik sesungguhnya dalam proses soldering, yaitu kita menggunakan wire solder yang di dalamnya, ya, di bagian tengahnya sudah berisikan flux. Kemudian yang keempat, prosedur soldering adalah menggunakan heatsink, terutama untuk komponen-komponen elektronik yang sensitif. Nah, penggunaannya bagaimana? Nah, penggunaannya bisa kita lihat pada gambar di sini. Heatsink kita jepitkan pada kaki yang akan disolder. Ya, jadi kalau ini tampak, ini kan gambar LED ya, LED ini LED. Jadi kaki yang sebelah kanan ini akan kita solder. Maka heatsink kita jepitkan pada kaki yang sebelah kanan juga. Nah, sehingga heatsink ini dapat meredam panas yang ditransfer atau dipindahkan oleh soldering iron, ya, sehingga tidak overheat atau tidak overtemp. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan pada komponen-komponen elektronik yang sensitif. Nah, kalau kita sudah melakukan prosedur tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, ya, maka kita bisa melanjutkan proses soldering. Nah, jadi preparation pada gambar ini menunjukkan adalah proses yang sudah kita lakukan tadi. Ya, jadi soldering prosedur yang sudah kita lakukan sebelumnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, proses soldering ya kita awali dengan memanaskan bagian yang akan kita solder. Jadi bagian yang akan kita solder itu kita panaskan terlebih dahulu dengan menempelkan soldering iron pada bagian permukaan yang kita solder. Nah, ketika panasnya sudah cukup, baru kemudian kita berikan wire solder sampai dengan meleleh. Nanti kalau sudah meleleh, sudah cukup, baru kemudian kita angkat wire solder. Ya, kita angkat wire solder, kemudian kita tahan. Ya, kita tahan ya kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 2 detik. Jadi perbedaan antara mengangkat mengangkat wire solder dengan soldering iron itu kurang lebih ya berjarak 1 sampai dengan 2 detik. Jadi ketika wire solder sudah diangkat, maka soldering iron tetap pada posisinya. Ya, tetap pada posisinya agar wire solder yang menempel pada bagian yang kita solder ini yang menyebar sempurna. Nah, ketika sudah menyebar sempurna, baru soldering iron-nya kita angkat. Dan hasil dari soldering ini kita dinginkan di udara, ya. Jadi jangan didinginkan dengan menggunakan air atau dengan menggunakan media yang lain. Jadi biarkan hasil soldering ya itu mengeras ya di udara, ya. Jadi secara alami, ya, proses pendinginannya secara alami. Kemudian yang keenam, nah ini memang ada kekurangan ya ketika kita menggunakan flux, ya, terutama flux yang berbahan dasar rosin atau getah damar, yaitu apa? Menghasilkan residu, ya, menghasilkan residu. Nah, residu ini harus kita bersihkan. Ya, residu ini harus kita bersihkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada gambar di sebelah kiri ya yang diberi lingkaran warna merah itu adalah residu dari penggunaan flux. Wah, berarti repot dong kalau kita menggunakan flux. Mendingan kita tidak menggunakan flux. Nah, kekurangan menggunakan flux itu lebih kecil, ya, lebih kecil daripada atau manfaat dari flux ya untuk mencegah terjadinya oxide formation itu lebih besar manfaatnya daripada
flux residu ya yang harus kita bersihkan setelah melakukan proses soldering. Jadi tidak masalah kita membersihkan. Nah, biasanya membersihkannya dengan menggunakan alkohol. Ya, nanti kalau sudah dibersihkan nanti bisa tampak ya pada gambar yang sebelah kanan itu adalah bentuk dari hasil soldering yang sempurna yang bagus. Ya, jadi bentuknya kerucut ya, bentuknya kerucut seperti itu. Nah, itu adalah bentuk soldering yang menempel sempurna. Dan ciri-ciri dari ciri-ciri dari hasil soldering yang bagus itu adalah permukaannya halus dan mengkilat seperti pada gambar. Nah, atau ini ya bisa kita lihat ya, ini seperti pada yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ciri-ciri dari proses soldering yang bagus adalah ya, berbentuk seperti ya, gambar ya sebelah kiri. Nah, jadi membentuk kerucut sempurna. Nah, sedangkan gambar-gambar yang lainnya ini menunjukkan kondisi-kondisi yang tidak sempurna. Misalkan terlalu banyak solder maka akan menggelembung seperti ini, kurang solder maka ikatannya tidak sempurna. Nah, ini tidak terlalu panas ya sehingga tidak sempurna menempel ya, atau terlalu panas jadi gosong ya. Kemudian terlalu pendek ya jarak antara lubang dengan lubang ya, maka akan menempel seperti ini. Nah, hasil yang sempurna bisa lihat gambar di bawah ya, bentuknya mengkilat, biasanya tampilannya mengkilat dan halus. Ya, tampilannya mengkilat dan halus ya. Atau bisa kita lihat juga gambar yang sebelah kiri ya, hasil soldering yang bagus itu adalah permukaannya halus dan mengkilat. Ya, berbeda dengan gambar yang ada di bawahnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini permukaannya kasar. Ya, permukaannya kasar ya. Nah, ini ikatannya tidak sempurna sehingga di dalam kondisi tertentu bisa terlepas sambungannya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video maintenance practice untuk topik electrical cable and connector. Sampai jumpa pada video dan pembahasan selanjutnya. Ini adalah video yang terakhir dari 3 video yang sudah semuanya sudah dijelaskan. Jadi video yang pertama yaitu tentang wire stripper, kemudian video yang kedua yaitu tentang crimping, dan video yang ketiga ini yaitu tentang soldering yang merupakan satu kesatuan dari pembahasan topik electrical cable and connector. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.